adalah lagu terakhir dari kita ya. Kita langsung lanjut ke film. Terima kasih Mas Radit. Terima kasih ya Mas Radit. Oke teman-teman, karena udah live musik dan penampilan dari Ade Govinda tadi, selanjutnya kita bakal ke rundown utama kita, di mana ada pemutaran film. Ada film berjudul Petrus dan Tanah Lara, di mana Petrus ini dengan latar 90-an yang menceritakan tentang, teman-teman tahu lah, penembak misterius yang kejar-kejar ya pada era 90-an seperti itu. Dan Tanah Lara akan diceritakan di film ini. Oke teman-teman, stay tune ya. Terima kasih.
hadir di acara Festival Siar Sinema ini, penayangan pertama dan sekaligus opening dalam penayangan keliling. Oke, di sini saya izin memperkenalkan diri dulu ya teman-teman biar kita bisa semakin akrab lah ya Kak. Oke, saya di sini sebagai MC, saya Karin dan teman saya Rizky. kami yang nantinya akan memandu jalannya acara pada malam hari ini dari awal hingga akhir. Oke, sebelum itu nih Kak, sebelum kita masuk ke acara inti kita pada malam hari ini, kita perkenalkan dulu nggak sih Kak, apa sih itu siar sinema? Atau teman-teman di sini udah pada tahu semuanya ya? Ada yang udah tahu? Ya, aku kan jelas nanti. Oke, mungkin bisa dibantu sama Kak Rizky nih jelasin Kak. Oke, perkenalin aku mewakili tim dari Siar Sinema. Siar Sinema itu adalah ruang apresiasi dari film pendek, baik dokumenter maupun fiksi, yang ingin menghadirkan film-film lokal dengan semangat keberagaman dan keberanian bercerita. Dan acara ini adalah Festival Siar Sinema dengan mengangkat tema memorabilia. Oke, nah dan tentunya kami juga sangat mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung acara pada malam hari ini. Yang pertama kepada kolaborator kami yaitu Rumah Budaya Ratna, Jakarta Film Week, Besi Berani, dan Atap Kelas. Selanjutnya kami juga mengucapkan kepada sponsor kami yaitu Warung Juragan dan juga Kamera Malang, serta media partner kami yaitu Osi Malang, Elvara FM, Nolder, Arek Nonton Malang, dan juga Tidak Sakti. Oke, sebelum kita menayangkan dua film kita pada malam hari ini nih Kak ya, Kak Rizky, kita memperkenalkan dulu nggak sih apa sih yang bakalan kita tayangkan nih dua film pada malam hari ini? Atau mungkin di sini teman-teman udah pada tahu ya, kita mau nayangkan film apa nih? Oke, Petrus, Petrus ya, iya. Atau sama di sini ada yang udah tahu film apa sih film Petrus itu menceritakan tentang apa sih? Atau mungkin Kak Rizky di sini mau bantu jawab Kak, Oke. menjelaskan film Petrus itu menceritakan tentang apa Kak? Film Petrus itu adalah film fiksi pendek yang disutradarai oleh Dama Gautama yang diproduksi 2024 dengan mengangkat realitas gelap dari sejarah yang dibalut dengan pendekatan personal dan sinematik yang kuat. Oke, jadi sangat menarik ya Kak. Kita bacakan sekilas saja udah kelihatan sangat menarik. Oke, yang kedua filmnya apa nih Kak? Film Tanah Tanah Lara. Lara. Tanah Lara ini juga gak kalah menarik ya Kak ya. Tanah Lara ini menceritakan tentang film yang bergenre drama fiksi dengan durasi 28 menit teman-teman. Karya ini juga disutradarai oleh Kak Lulu Listiani yang diproduksi pada tahun 2024. Nah, ada yang gak kalah menarik Kak, kita juga ngundang para sineasnya loh pada malam hari ini. Iya, kepada Kak Lulu mungkin? Bisa Ya berdiri. Kak, hai selamat malam Kak. Apresiasi Yuk dong teman-teman. dan Kak Damar Gautama ada di belakang yang pakai kemeja putih itu. Oke. Oh, ada yang kelupaan. Iya, dan juga moderator kami pada malam Iya. hari ini yaitu Pak Benny Ibrahim selaku owner dari Rumah Budaya Ratna. Ya. Oke, tanpa berpanjang-panjang nih Kak, kita langsung mulai aja setelah ini filmnya. Oh, bentar. Ini aku mau ngomongin ke teman-teman, ke peserta atau yang datang ini. Kita ada kuis nih. Nanti hadiahnya dapat voucher free makan dari warung Juragan. Free guys, jadi kalian bisa langsung datang ya teman-teman ke warung Juragan yang ada di Sigragura Malang. Syaratnya adalah kalian bisa post story kegiatan hari ini dan tag Siar Sinema. Oke? Oke, sangat menarik. Oke, selanjutnya nih Kak, kita langsung tayangkan aja ya filmnya pada malam hari ini. Oke? Kalau aku mau ngomong ini. Oke, yaudah. Oke, kepada teman-teman silakan selamat menikmati film pada malam hari ini. Oke, terima kasih. Terima kasih.
Oke, luar biasa sekali ya film yang barusan kita saksikan pada acara malam hari ini. Masing-masing sangat membawakan pesan yang sangat tersirat ya kak ya. Setelah ini kita akan memasuki sesi yang pastinya sangat kita tunggu-tunggu teman-teman. Kita akan melakukan sesi diskusi bersama sineas hebat kita di balik kedua film yang telah kita saksikan. Iya. Oke. Tanah Lara dan Petrus. Ada Kak Damar dan Kak Lulu mungkin bisa dibantu untuk ke depan sama Pak Benny. Ya. Ini tadi datang dari Surabaya. Iya, ada ibu dosen saya tercinta juga. Oh iya. Ya Allah, Kang. Nah, ini Mas Damar. Halo. Sebenarnya aku udah kenal sih, temen juga sama Mas Damar ini. Mas Damar datang dari Surabaya juga atau dari Jombang? Dari Surabaya. Dari Surabaya. Mungkin dikenalin filmnya yang begini dari Mas Damar. Petrus itu filmnya gimana sih terciptanya? Oke. Terima kasih, selamat malam teman-teman. Pertama mungkin saya ucapin terima kasih banyak udah nonton dan mohon maaf kalau tadi mungkin soundnya nggak perform ya. Barangkali bisa jadi filmnya atau dari aspek teknis yang lain, tapi yang saya cukup minta maaf untuk itu. Dan terima kasih juga untuk seluruh kru dan film dari Lopus Film. Jadi Lopus Film itu satu komunitas. COVID kami membentuk Lopus Film. Di sini juga banyak bocah-bocah SMA ya. Dari apa? Dari anak-anak SMA ya. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman. Keren sekali. Ini kami waktu itu bikin film pertama kali judulnya Paruh Waktu, mungkin kamu tahu atau teman-teman kalau mau cek di IG-nya Lopus Film. Dan ini adalah film kedua di 2022. Jadi tadi pemainnya itu juga banyak yang masih SMA. Jadi ada yang baru pada kerja di mabar dan segala macam. Terus tadi juga anak SMA, makanya kalau tadi ada scene yang scene dewasa, ya kita cheating aja gimana caranya biar nggak nggak cukup vulgar untuk teman-teman SMA gitu ya. Awalnya ya saat itu ini bahasa cukup resah dan sebenarnya cukup mendengar satu dua cerita lah soal peristiwa Petrus sebenarnya. Petrus kemudian sedikit informasi bahwa itu adalah satu pelanggaran yang berat teman-teman yang terjadi di Indonesia pada masa 82 atau 82 sampai 85. Jadi banyak gali-gali atau teman yang sebenarnya itu ya klaim aja mereka mengalami pembunuhan tanpa persidangan atau extrajudicial killing. Jadi ya udah kalau orang dicap sebagai preman ya mereka bisa dibunuh karena dianggap mengganggu
panggilan keamanan dan segala macam. Jadi ya udah, terus kemudian ada satu cerita Pak dari salah satu aktor kami yang petani itu, tetangganya dulu dia laki-laki sebenarnya tetangganya, terus kemudian bapaknya di-kill di depan, ya di pistol di depan mata dia gitu. Terus kemudian sampai akhirnya dia jadi gila gitu. Jadi pada intinya ya udah bermain-main aja lah di fiksi, gitu pada. Oke, terima kasih. Aku ingin menyampaikan terima kasih kembali untuk teman-teman yang antusias buat nonton, juga Bu Riri, teman-teman nemenin di sini, nemenin aku. Jadi awal mulanya film ini tuh sebenarnya Mas, saya dari sastra Indonesia. Di kami tuh ada mata kuliah namanya ekranisasi, yang mana mengangkat karya sastra ke layar putih. Nah, jadi alih wahana dari karya sastra ke layar putih atau ke sinema. Matkul ini wajib, dan Bu Riri selaku dosen saat itu membagikan novel yang judulnya Tiang Garam. Tiang Garam karya dari Royan Julian. Jadi base of ceritanya itu dari novel. Tapi Tiang Garam ini itu teman-teman Madura, berlatar Madura, sangat kental dengan nilai-nilai Madura, ada perjodohan, terus yang mengenai tanah ya. Jadi di masyarakat Madura itu ada suatu kepercayaan yang menganggap tanah adalah ibu. Tanah adalah perempuan, jadi tempat mereka kembali dan tempat mereka berasal. Oleh sebab itu, tokoh Kana dalam novel yang juga dalam film ini sangat ingin mempertahankan tanahnya, karena kalau tidak itu akan mendapatkan bala atau kualat di kepercayaan mereka. Karena kami dari Surabaya, banyak yang Jawa, untuk mempertahankan Madura itu sangat kesulitan, baik dari segi bahasa, latar, dan lain sebagainya. Takutnya juga saat kita nekat aja nih pakai Madura, tapi kalau tidak sesuai dan masyarakat Madura, loh nggak gini harusnya. Nah ini kan, ya takutnya ada kontra dan sebagainya. Akhirnya kita sesuaikan dengan kultur di Jawa. Kita cari nih isu-isu apakah tanah, pekerjaan perkara tanah itu di Jawa juga sama, dan ternyata memang juga sama. Di beberapa daerah saya juga tanah warisan yang sudah diwariskan dari keluarga turun-temurun, apalagi dikhususkan untuk pemakaman keluarga, itu sangat sakral bagi mereka. Akhirnya kita sesuaikan, kita ambil bagian-bagian yang perkara tanah saja, padahal di novelnya tuh cukup melebar. Selain tanah juga ada tambak garam yang sangat identik sekali dengan Madura. Sudah kita sesuaikan dengan Jawa, judulnya pun harus kita ganti, karena garam, diksi garam itu sangat erat kaitannya dengan Madura. Akhirnya kita mengambil tanah lara, yang maknanya tanah yang menyimpan kesedihan, disebut Kana. Ini menambahkan ya. Iya, ingin ralat tadi sebenarnya bukan tahun 2024 tapi 2025. Dan ini film pertama saya sebagai sutradara. Iya. Ini premier. Mungkin mewakili teman-teman, mohon maaf ya atas kesalahan. Mungkin teknis nanti di apa? Aman. Gimana Pak Beni? Ya, saya terima kasih telah bisa dari Pak dan juga sangat bangga ya ada sinias muda, karena saya juga sinias tapi saya dua dan mungkin melanjutkan. Dan di sini saya melihat dari pertama kali film, saya bukan kritik, cuma hanya sudut pandang saya. Mungkin teman-teman di sini bisa interaktif dengan sutradara, menilai dan sudut pandang kalian. Karena kalau saya sendiri sudut pandang saya mungkin berbeda dengan ini. Saya bukan kritik, cuma memberi pandangan bahwa kalian di sini yang muda sudah waktunya menghadap negara yang kadang-kadang penonton yang menilai. Ya, bukan mengikuti masalah saya, cara penonton yang menilai. Terserah Anda yang sekalian yang menonton. Dengan interpretasi Anda terhadap film tersebut, itu mungkin penyampaian sutradara
dari sudut pandang teman-teman yang di sini lain juga sudut pandangnya. Nah, jadi kita bicarakan dari sudut pandang. Saya tidak akan bicara soal karena dari ini Anda buat, saya pikir satu hal yang membantu ketika dalam film seperti genre yang baru ya, yang kita tidak mengikuti gaya-gaya Perancis atau kita punya suatu kasih ciri khas berpikir seperti itu. Anda akan banyak membuat pengalaman. Apalagi kita kolektif bocah-bocah miskin kan, apa anak-anak SMA, maba ya. Ya itulah, itu pandangan kami. Lalu saya kagum ada metani satu-satu itu kalau perempuan sutradara seperti itu. Jadi memang metani penting-pentingnya ya. Dan kalau saya sebagai dulu kayak merasa sutradara lagi kan seperti itu, tapi ada pentingnya continuity dan baguslah seperti itu ya. Cuma ya saya pikir ada suatu sutradara pertama, tapi kan sudah nilai jauh, nilainya 8 nilai ya. Sebenarnya ada bisa ngalahin saudara yang lain. Jangan percaya sama yang di ibu kota. Karena kalau wanita di ibu kota saya tahu semuanya itu ya, mereka tidak bereksperimen, tapi ada saudara wanita bisa seperti itu. Tapi saya kagum saudara wanita yang kekerasan ya memang ada saya mungkin yang tapi itu sangat beda poin bagi saya ya. Selanjutnya ya saya keputusan mungkin skripnya agak lagi karena saya skrip bagus dan penghayatan lingkungannya bagus dan saya pikir amat sorry agak lama memang bukan penting kami memang tergantung dari itu mungkin waktu ada edit ada ngantuk bisa juga tapi saya pikir sudah hal yang bagi saya kita akan bicara soal fairness tanpa teknik fairness tapi itu pandang Anda saya pikir mengadaptasi suatu novel film itu hal yang luar biasa karena kalau saya lebih baik saya nonton film baca novel. Kalau saya baca novel dengan film tapi ada ya sebagai sutradara wanita kebanggaan Jawa Timur sekali ya jangan kalah sama anak ibu kota. Saya tahu kok ibu kota lebih banyak karena saya hidup di sana ya. Jadi saya pikir pionir sutradara wanita supaya ada lebih belajar lagi tentang film dan mulai ada bukan film ya silakan Jual. Keren banget emang Bapak melihat tadi film Petrus sama Tanah Lara dengan gaya dari penceritaannya. Kayak tadi Bapak ini bilang sutradara perempuan mungkin mempunyai sudut pandang yang berbeda daripada laki-laki, punya tutur bicaranya, dan aku sangat percaya itu sih tanpa membedakan gender. Mereka punya sisi yang lebih detail daripada laki-laki mungkin. Dan tapi sutradara laki-laki pun punya sudut pandang cerita yang mungkin keras dalam untuk menuturkan pesan-pesannya. Itu sih mungkin dari aku. Mungkin dari teman-teman penonton ada yang mau ditanyakan mungkin terkait isu, pesan, dan dari kedua film tadi. Saya pikir teman-teman yang di sana dari sudut pandang kalian bisa menilai dua film ini gitu loh. Jadi boleh kritik, boleh apa, boleh komentar, silakan. Kita bebas lah di sini film.
Bapak silakan berbicara. Kita akan menjadi bebas mau mengkritik, mau telah, mau apa. Bebas, di roasting nggak apa-apa guys. Kita sudah waktunya memberi kebebasan, nggak usah dikekang-kekang lagi. Ya sih, menurut saya film itu berkembang bisa lewat diskusi. Kita sebagai filmmaker pun bisa mengevaluasi terhadap pesan-pesan kita yang udah tersampaikan belum ke penonton, atau penonton bisa melambangkan pesan itu sendiri. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau tanya. Oh, ada. Mungkin berdiri mas. Boleh perkenalkan nama dan sebelumnya nama saya Dika. Saya asal dari Tangerang. Saya izin bertanya mungkin ke sutradaranya. Yang pertama saya ada pertanyaan mengenai yang dari film Tanah Lara tadi, mungkin yang menarik perhatian saya tentang fight scene-nya. Itu menurut saya kompleks banget scene-nya dan butuh effort yang sangat besar gitu. Saya sangat mengapresiasi. Cuma yang ingin saya tanyakan, apa dari sutradara sendiri ada kesulitan dalam mendirect scene itu, dan terkait scene itu dari choreo fight scene-nya itu apa ada inspirasi terkait hal itu, atau bagaimana proses kreatifnya gitu. Mungkin untuk dari yang film Petrus tadi, saya ingin bertanya mengenai bagaimana Mas sutradara dalam mendirect pemeran utamanya yang tadi Petrus itu, karena menurut saya aktingnya powerful sekali tanpa dia banyak dialog gitu. Mungkin bagaimana cara atau misalkan pendekatannya gitu. Dan yang mungkin yang kedua, mungkin bisa di-share juga kalau berkenan dari proses pre-production, production, dan post-production dari kedua film, apa bisa di-share, karena saya sangat tertarik sekali terkait budget kayak gitu. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin kalau lebih ke tulisan dalam pembuatan film ya, lebih cara direct, boleh dijawab dari Mas Noah mungkin, atau dari Pak Noah. Mungkin saya langsung jawab di pertanyaan terakhir aja ya, budget. Biasanya kita cukup ini ya, terkendala oleh budget. Biasanya ini berapa bapak? Waktu itu tuh film Petrus tuh film kedua dari komunitas ini. Kenapa saya bilang saya mulai dari komunitas itu, karena memang begitu pak, nggak ada duitnya pak. Kita tuh waktu itu dapat ekspornya cuma kawan-kawan kita sendiri, dapat dikasih 1,5, habis itu kita ada atau enggak ya, saya lupa, pokoknya itu harus cukup untuk sewa kamera dan segala macam. Nah itulah kita pertama kali mulai sewa kamera. Sebelumnya kita itu di film pertama pakai kamera Sony C5100, paruh waktu itu bu, paruh waktu. Nah itu film pertama kami itu pakai C5100. Habis itu ya ini pakai Sony Mark 2 atau berapa gitu ya. Pokoknya itu ada senior kita, senior SMA itu dia punya rentalan kamera. Ternyata itu juga bisa dipakai linknya untuk Mas, ini aku di proposal. Ini sampai bisa bantu enggak? Karena jarang banget adik-adiknya itu yang fokus ke film, sampai akhirnya dikasih setengah harga kita waktu itu, potongan. Akhirnya ya udahlah bisa produksi. Jadi itu sangat terbatas. Bahkan kita makan tuh nggak ada anggaran makan. Ada sih makan, tapi cuma mungkin sehari sekali. Kita syuting 2 hari. Sisanya sebelum berangkat kita sarapan dulu di rumah masing-masing. Oke. Ada yang bawa bekal nggak mas?
saya nggak tahu lupa waktu itu pokoknya. Nah itu syuting di tempat terpencil. Jadi Jombang itu ada kecamatan namanya Kabu itu dekat sama Lamongan, Ploso, pokoknya daerah situlah. Dan itu cukup jauh dari Jombang kota, sampai akhirnya kita harus ketemu sama Pak RT lah saat itu. Pak Kasut. Waktu itu untungnya baik, ternyata kenal sama bapaknya salah satu teman kita. Nah jadi bayar relasi itu akhirnya bisa tekan budget yang sangat banyak. Sampai akhirnya yang cukup menarik saat itu yaitu pembawa kerananya. Kenapa kok pelayatnya sedikit? Ya karena nggak ada budgetnya bos gitu. Jadi menarik. Ya wis, maksudnya berapa gitu ya? Bisa berapa? 10 orang. Bahkan beberapa orang tuh ajak kawan-kawan kita, makanya dia sangat bocah banget mukanya gitu ya. Ya karena kawan kita sendiri gitu. Nah, itu ada satu cerita menarik bahwa ada satu orang, dia tuh pernah main FTV di Jakarta. Dia pernah merantau Pak di Jakarta Pak. Dia bilang, wah mas kalau cuma 50.000 nggak mau aku mas, aku maunya 150. Waduh, ini kita kayak SMA ya, udah berat gitu loh. Sampai akhirnya ya pak, kalau pak, aku tambah nih. Nah kurang lebih kayak begitulah. Sampai ada cerita semacam itu selalu budget. Tapi artinya berrelasi dan jejaring itu ternyata bisa menekan budget yang lumayan gitu ya. Terus kemudian aspek produsernya lagi ya saya membuat skrip dengan pendekatan yang minim dialog, karena untuk informasi aja di film Petrus tuh film saya 24 menit Pak. Jadi barangkali ini sih gejala untuk film pertama itu pasti pengen banget masukin semuanya. Oke, ya. Nggak ada yang berani ngeeliminasi. Oh ini nggak penting ini sih nggak penting. Ya wis Pak. 24 menit sekian, 24 menit 56 detik. Itu apa namanya, film talkies lah. Film talkies. Dan sampai akhirnya saya coba cutting itu, dan script itu cuma beberapa lembar doang pada akhirnya, karena lebih banyak ke gestur tubuh, pola tubuh dan segala macam. Akhirnya itu saya florkan ke si aktor ini. Ya aktornya sama pada waktu aktor utama juga si Jovan ini, namanya Jovan. Dia emang bocah teater. Nah dulu cukup susahnya adalah bagaimana nge-convert acting teater ke acting biasa, film yang dia ya udah dengan volume segini tuh harusnya udah kedengeran kalau ngobrol. Sebenarnya itu membutuhkan waktu. Sampai akhirnya ada karakter yang coba saya masukkan tuh, karakter yang dia trauma berat ya, dengan masa lalu yang ibunya di-kill itu. Treatment saya adalah si aktor ini saya suruh ngambil kerikil di jalan kota Jombang, jalan Pak, dengan gestur semacam itu. Saya suruh dia jalan. Ya udah, saya tunggu aja di titik sekian ratus meter. Ya udah dia gini Pak, dilihatin orang dan segala macam. Kalau sampai dia perfect, dia syuting udah nggak ngeliat kamera lagi. Karena kadang cukup gagap ketika aktor itu ngeliat kamera biasanya. Nah, ya wis, kalau itu sukses, saya kira dia mampu untuk di depan kamera. Sampai akhirnya itu saya lakukan berkali-kali. Ya udah, akhirnya bisa jadi demikian. Dan yang saya cukup sesalkan adalah ini biasanya kan saudara kalau ditanya dijawab yang bagus-bagus kan. Nah ini saya jujur-jujuran aja. Saat itu kami tuh nggak tahu jam kerja sehat. Oke. Kenapa? Karena kami nggak tahu produsernya yang baik, workflow yang baik. Ya udah kita coba aja Pak, serius Pak. Sampai akhirnya kita ya udah nemuin flow-nya segala macam, dan itu di hari pertama kita start jam 8 atau 9, kita selesai tahu jam berapa? Jam 2 pagi. Itu saya langsung minta maaf ke mereka. Besokannya kita mulai jam 3 sore. Sebenarnya cukup fair, tapi ya tetap nggak bisa Pak. Kami berharapnya satu hari itu ya maksimal 12-13 jam ya. Itu jadi karena ketidaktahuan kami dan juga minimnya budget.
Tapi sebenarnya ya itu juga harus belajar loh. Kita harus lebih banyak belajar sih, karena sebenarnya baca itu enggak, ya to some extent bisa diakali lah. Barangnya ya udah gitu. Oke. Boleh langsung dijawab Bagi aku mau jawab yang mengenai feedback ya tadi secara teknis, di mana mendireksinya. Jadi feedback itu kalau di novel itu bukan pertarungan justru, karena mereka Madura apa carok, tapi di novel itu tidak diceritakan langsung carok. Jadi si kedua belah pihak Pukara dan juga Bibip itu akan memulai pertarungan. Sudah pasang kuda-kuda, tiba-tiba ada petir yang nyambar. Jadi ada apa ya, realisme magis lah dalam novelnya. Ini kalau saya aplikasikan di film, wah jorek kayak azab. Akhirnya ya wes lagi gawe masuk akal lah, kita fighting aja. Apalagi kita pakai PH, dan PH-nya kebanyakan itu dari aplikasi juga. Mas Polis namanya tuh, Mas aku emang ngono kok nggak koreo, aku gak ingat silat loh Mas. Oh emang ngono lah. Jadi aktornya, Mas gini, kok koreo tak tahu ini, aku buatkan koreonya, kamu cari aktor yang bisa silat. Dan apapun nilainya, apapun figurannya, intinya dia bisa silat. Ketemulah dua orang itu, yang satunya cutting saya, yang satunya adik tingkat saya. Tidak bantuan ke mereka, kita latihan, bahkan walaupun Mas Polis nggak datang, mereka latihan sendiri. Ayo nang dilancarin lah, sampai kena cedera itu ya karena kurang proper juga. Dan scene fighting ini diambil itu take hari pertama, yang pertama kali pagi jam 5 subuh itu udah di set. Jadi sutradara pertama saya bingung, ya apa ini? Akhirnya chaos, dan itu memakan waktu 3 jam lah untuk scene fight itu. Chaos. Astrada saya tuh, lo setelah jam sini loh, setelah sak jam loh tuh, yo karare orang mangan. Astrada kan memang tugasnya ngobrak-ngobrak. Iya, apalagi iki piye iki kok ngene pakai. Wes kamu gerako sesuai dengan koreomu, nanti kamera yang ikuti. Dan yang saya sesalkan adalah karena itu pertama kali, kenapa aku tidak belajar ini dari lalu, kenapa aku malah mengurusi yang lain. Itu yang saya sesalkan. Apalagi pertama take, scene-nya sulit, scene fight, dan makan banyak waktu, molor. Betul yang dikatakan Mas Damar, kita nggak tahu jam kerja yang sehat. Saya mulai jam 5 subuh, selesai jam 11 malam. Itu kayak ini nggak sehat, ini nggak kayak gini lah. Harus syuting tidak kayak gini. Karena ya wes lah teraba saya. Yang penting kita 2 hari udah selesai, budget biar nggak akeh. Jadi kita ngorbanin diri kita maksimal ya. Terus yang terkait bagaimana pasca produksi dan juga pra, untuk pasca sepertinya kayak kebanyakan tim ya, nyusun skrip gitu ya Pak ya, terus membentuk tim produksi dan lain sebagainya sama. Untuk script writer sendiri sebenarnya bukan saya yang nulis, ada 2, karena ini kan tugas matkul, jadi semua mahasiswa itu harus dapat porsinya masing-masing begitu Pak, karena total 75 anak, tidak boleh ada yang nganggur. Tapi ya 75, tapi saya masuk di beberapa bagian, kayak yang dialog terakhir, yang waktu perdebatan itu saya yang buat. Yang di akhir fighting juga ada yang dia tatapannya setelah adiknya dibunuh, dia menatap dendam, nah itu juga saya yang masukkan. Skrip, naik-naik draft dan lain sebagainya. Nah ini yang menarik adalah distribusi, karena kebanyakan teman-teman pertama kali bikin film menganggap bahwa produksi film selesai itu ketika sudah selesai syuting. Mereka tidak memikirkan bagaimana mendelivery film itu ke depannya, jadi tidak ada goals gitu loh. Dan itu semua rata-rata terjadi di Sasindo, dari angkatan sebelumnya sampai angkatan saya.
sudah selesai, sudah di screeningkan secara angkatan, sudah selesai, nggak ikut festival atau apa. Padahal kalau dibilang budget itu cukup besar, ada yang 15 ke atas. Harusnya dengan budget segitu kita bisa berbuat lebih lah. Makanya setelah ini film selesai, wes aku nggak mau filmku cuma jadi file usang di laptop. Aku masukin, aku ikutin beberapa. Ya alhamdulillah ada yang nonton. Dan dari situ saya ketemu senior-senior lain. Ternyata bikin film itu sebenarnya perkara budget nggak sing begitu menjadi patokan. Harus segini, kamu mau buat film aku harus segini. Perjamannya bisa dengan 1,5 bisa menghasilkan karya yang menurut saya sudah luar biasa gitu. Kenapa saya dengan budget segini kok masih segini gitu? Kita tidak bisa manajemen, padahal untuk membuat film fondasinya itu di manajemennya. Perkara teknisnya itu bisa dipelajari, tapi manajemen kan jadi itunya, jadi dasarnya. Juga banyak tanya budget. Kalau dibilang budget, tuh apa ya? Ada Mas Rimro saya di sini. Berapa Mas Rimro? 20. Oh, Dari urunannya anak-anak. Dari patungan. Buat yang banyak itu buat di PH sama aktor. Karena aktornya ada yang dari Jember, ada dari Tulungagung. Beberapa juga ada dari aktor teater. Dan waktu Mas Damar bahas teater tuh saya tertarik banget karena saya berangkatnya sebenarnya dari teater. Jadi tahu, oh ini arek teater ini. Ketika pertama lihat si siapa Jovan Petrus, ini arek teater. Dari gerak tubuh itu ketok kelihatan. Makanya juga yang aktor sama saya Kana itu juga dari anak teater. Susahnya ya benar mendireksi, memporsikan bagaimana dia acting di depan kamera. Karena di teater kita kan panggungnya satu, jaraknya jauh, ada vokal dan mereka kebiasaan pakai gestur besar. Ya dilebih-lebihkan. Karena pun sama, cara pendialog kan teater banget, mendayu-dayu banget. Mbak coba deh sampean, apalagi si anak Tulungagung, bahasanya cah-cah, plat age, di kongkon ngomong bahasa Surabaya, ya pasti logatnya medok banget. Nganu deh mbak, nggak bisa paksa, saya paksa. Sama dengan kita pakai kosakata Surabaya, tapi logatnya itu menyesuaikan. Karena kalau dipaksa itu waktu. Dan treatment untuk gimana memporsikan adalah, apalagi mbak tolong dikurangi, aku kasih biasanya di teater ada emosi, tensi emosi 1, 2, 3 ini keduren mbak nek 3 saman kasih 2 ya bisa cukup untuk di film gitu mas. Oke. Nah mungkin dari masnya udah terjawab. Oke. Sekarang menanggapi dua sineas ini, saya pikir jurusannya berbeda. Yang satu ide kreatif sendiri, yang satu tugas. Saya pikir gitu. Tapi punya kebebasan seperti kayak Mas Dharma itu kan independen ya. Ya buat film independen ya kayak gitu. Mbak katakan sekolah yang rame-rame ya. Tapi ya dengan 75 kru memang sangat fantasi sekali, bisa masalah cerita. Dan saya dengan Mas Damar saya pikir ya untuk selanjutnya bagaimana, apa berhenti sampai apa Mbak akan melanjutkan dengan film selanjutnya ya Mbak. Oke, izin jawab. Presentasi sih jawab. Kayak polisi aja. Aduh, kebiasaan template deh di kampus. Orang mengatakan kalau karya pertama itu kunci. Saya mengamini itu Pak. Karena dari film ini akhirnya saya nyutradarai lagi. Tapi dengan budget nggak 20, lah 1,5, 2 gitu. Dan dari PH tadi dapat kenalan, Mas, aku ada ini, tolong pilih anak perangkat ini. Jadi gratis, itu enaknya. Akhirnya dari karya yang pertama tahu, ini salah saya, aku menerapkan
cara kerja aku sebelumnya itu ke sekarang aku harus berubah. Dan ide cerita kalau yang sebelumnya itu adaptasi ya Pak, kita bikin sendiri. Jadi secara premis lebih simpel, cara isu lebih simpel dan entertain. Kalau yang Mas Damar kan tipikalnya ada potongan-potongan puzzle gitu kan. Apalagi saya notice yang film Hitler Mati di Surabaya itu selalu ketemu festival yang Hitler Mati di Surabaya. Dari judul sudah sangat festival banget. Akhirnya saya belajar kalau aku langsung nyoba kayak gitu nggak bisa. Aku harus menyesuaikan dulu apa yang aku bisa. Dan apakah harus berhenti enggak? Saya nggak mau berhenti menjadi sutradara atau aktor atau yang lain. Intinya entah teater, entah nanti film atau pertunjukan kecil-kecilan. Saya goalsnya setiap tahun harus ada karya yang saya Desainer seperti juga kita jadi penulis harus banyak baca. Kita jadi seorang senior harus banyak nonton film. Film apa aja, film komersial, film dan bisa akan pembelajaran bagi kalian. Gitu. Kalau kita nggak pernah nonton film, buat film susah. Kita nggak pernah nonton film kayak film beda sendiri, kita nggak pasti nggak bisa. Nah, bagaimana kita sebagai insan film mencintai film? Itu film apa? Karena dari sebagai seorang senior dalam hati kecil kita mencari film. Itu film jelek apa? Film apa yang kita tonton aja gitu. Kita nggak bisa milih-milih. Sama juga kita seorang penulis di sini lebih banyak baca yang banyak baru jadi penulis. Nah, itu juga gitu. Nonton film banyak baru jadi sutradara. Sampai ke sini. Nah, juga kalian yang di sini, kalau mau jadi sutradara, tonton film aja. Film apa ditonton. Nah, itu akan menimbulkan satu Anda punya fantasi. Dan fantasi itu yang akan menimbulkan penyutradaraan gitu. Gak usah jadi sutradara pertama kali jadi kru dulu. Nah, baru pelan-pelan jadi sutradara. Karena terus terang pun dalam film yaitu film iklan, film pendek, film dokumenter ya itu benar siap mental karena kebanyakan ya pertama kali soal finance itu yang penting karena pada saat ini Indonesia belum punya asosiasi untuk finance untuk membiayai film-film apalagi film-film independen kayak kalian ini kita zero di sini kan ada ya sekarang salah-satunya Anda punya networking yang banyak, cari teman-teman yang bisa mensponsori film-film. Kalau nggak gitu ya kita susah, tapi jangan putus asa, semangat aja gitu. Kan ide-ide kreatif kan tiap hari muncul. Saya pikir kalian senior muda jangan berhenti karena finance ya, buat film 1 menit nggak apa-apa, 2 menit nggak apa-apa, 3 menit nggak apa-apa. Yang penting terus jangan berhenti ya. Saya pikir itulah tantangan seorang senior. Ya kita bicara masalah senior yang di atas kita, semua jangan dari zero, dari nol dan susah. Ya, bahagialah Anda sekarang sudah mendapatkan kamera digital ya. Kalau zaman saya masih siloid ya. Waduh, satu bulungan itu udah kita dengerin bunyi itu udah kita udah takut. Duit. Saya masih pakai film 8 mili, 16 mili ya, kadang-kadang itu membuat kita sedih waktu itu. Tapi dengan zaman sekarang Anda sudah pakai digital, kita pakai Photoshop, teknologi, digital, macam-macam. Jadi jangan apa ya, saya minta kalian semangat dan teman-teman di sini mensupport lah. Kalau ada teman buat film, tolong jangan dicela, tapi disupport aja. Kalau itu film jelek, bagus ya, bagus. Karena itu kan pujian-pujian itu akan menimbulkan suatu kebanggaan. Dan teman kita dekat, karena kamu jelek ya nggak apa-apa, ya kita buat sendiri. Yang penting Anda punya semangat. Jangan takut dengan film. Ada kok di booking nanti. Kalau Anda selalu bermain di film, ada dunia film, teman-teman film yang akan sponsor. Ya, oke.
mungkin dari pembicaraan Bapak sama Bang Nul tadi, karena aku juga buat film, mungkin ada kerasaan yang sama sih Bang. Tadi gimana kita mau berkarya, terus kita harus melihat teman-teman, buat ngajak. Ini nggak ada budgetnya nih, kita mau nggak patungan segini-segini, terus tapi makanya dari apa kita sendiri nanti siapa yang masak kayak gitu. Belum lagi nanti kalau filmnya hilang filenya ya Kritik dong, kritik. Sebenarnya itu mas, yang susah ketika ngumpulin teman-teman yang punya visi yang sama. Oke, kalau punya visi yang sama kayaknya gak apa-apa, aku melunan. Nah itu enak, tapi kalau tidak sevisi, budgetnya tidak cocok, nah itu yang ya jadi ekosistem nanti kita sehingga ada permasalahan yang muncul. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lagi terkait atau mungkin mau mungkin aku tadi Mas Damar sama Bang Nul tadi kan sama ya aktornya dari teater ya. Ya kayaknya karena panggung teater itu beda, terus aktor teater itu kan panggungnya itu ya penonton yang di tribun, sedangkan dalam film itu panggung dan penonton itu ya kamera itu. Jadi ada proses adaptasi yang mungkin lumayan lama, sehingga kayak Mas Damar tadi itu melatih dan memberitahu aktor ini kita menggunakan kamera atau enggak, tadi kita masih emosional dan segini. Terus olahraganya juga selain olahraga tadi dan kalau aku mau tanyakan mungkin gimana sih kita ceritakan background terhadap suatu aktor agar dia itu memasuki dalam bisa cerita gitu. Mungkin ada kayak misalkan visi misi sutradaranya, kayak misalkan ini kamu bayangin kayak misalkan kamu ditembak dari lima mata, bisa diceritakan terkait kondisi itu. Oke. Jadi bener, Jovan tuh bocah teater teman-teman, area SMA tuh teater dia. Dengan segala metodenya ya, yang biasanya di panggung teater tuh orang di pucuk sana harus denger, tapi di film ya nggak harus denger, emang realistisnya mereka di sana juga nggak denger gitu. Nah akhirnya waktu itu sebenarnya convert saya itu saya ke convert Jovan itu mulai di film pertama, di film Paruh Waktu yang 24 menit 56 itu 15 menit itu wanti ngobrol doang di toilet, di toilet sekian meter. Kenapa wanting ya, karena mini budget bos. Dan ya semacam itu perbincangannya. Tapi waktu itu saya ingat sekali itu 2 minggu si Jovan ini tektokan sama si aktor lain. Terus saya dengerin, ini si teater, ini masih teater, satu pokok dengerinnya adalah biasanya saya merem aja. Kalau emang feelingnya udah dapet, selesai, atau menurut saya udah cukup lah. Sampai akhirnya itu 2 minggu dan dapet, itu di film pertama. Terus yang di film kedua, di film pertama itu film nyertain tentang bocah broken home. Jadi di dalam toilet itu 15 menit itu dengerin orang tuanya berantem di luar, di ruang tengah, dan kita tuh cuma ngeliatin si Jovan ini mukul-mukul dirinya dan segala macam, sampai masukin kepalanya di bak mandi dan segala macam. Itu sebelumnya
saya hanya begini treatmentnya ke Dewanjo, oh bayangkan, sampai akhirnya ketika kita memutar film pertama kali internal di Sumakro, ternyata hampir semuanya bocah produksi itu termasuk si aktor utama. Nangis kita men, ya nangis dan ketawa gitu, gimana ya? Ketawa kenapa ya? Nah, cuma PR-nya, coba tidak pernah melihat orang tuanya dikill untuk film kedua. Nah, di sini saya sebenarnya yang saya garap pertama itu adalah gesturnya, karena gestur itu harus gestur seharian Pak, bukan gestur momentual yang ketika ada penyebabnya dia baru reaksi atau pada momen tertentu. Nah, trauma itu trauma yang menubuh, dia tuh harus menjadi gerak-gerak sehari-hari gitu loh. Nah, ya, itu yang paling utama. Terus kemudian yang kedua, saya ajak ngobrol soal Petrus. Dia juga membaca sastra, dia membaca novelnya siapa? Seno. Ada kan apa novelnya Seno yang kumpulan cerpen ya? Apa? Penembak misterius ya? Dan lain sebagainya. Dia membaca itu, terus kemudian dia juga cukup aware dengan isu-isu politik dan segala macam. Ya udah kita banyak ngobrol. Terus pada akhirnya sampai pada satu titik, ya udah kamu udah paham sebenarnya maksudku di film ini tuh mau ngomong apa. Nah akhirnya itu yang barangkali mendorong dia ini ya, dia perform gitu. Dan saya sering banget untuk aktoran, controllingnya tuh nggak dari aku Pak, dari sesama aktor. Jadi ya apa menurutmu? Ada ini kakean nggak? Like kamu nanti responmu segini. Nah karena si pasangannya ini juga bocah teater, maksudnya bocah acting gitu loh. Saya yakin kalau dia do acting, jago mereka daripada saya gitu loh. Jadi saya sangat-sangat membuka bagaimana pembacaan mereka. Ya udah mereka diskusi satu sama lain. Terus saya lihat mereka menawarkan opsi. Terus saya lihat, oh ternyata ini oke untuk masuk ke ceritanya. Ya wes. Gitu Pak. Itu sih. Saya bertanya Mas Anwar kan jadi saudara, tapi Anda kan memuatrai elemen, editor, ingin tahu referensi apa yang pertama kali kalau Anda tonton bisa menciptakan itu. Anda punya referensi. Kalau saya dulu pakai Kurosawa, ya kan? Mungkin Anda punya referensi sekarang apa? Saya ingin tahu referensi anak zaman sekarang apa referensi kalau tahu? Saya tuh hidup di desa di Nganjuk, satu SD SMP di Nganjuk, TK. Saya nggak tahu itu apa bioskop. Karena Pak, itu desa terpencil Pak, ya bukan terpencil sih. Kita tuh di hitungan itu di baratnya Brantas, kok baratnya Lori, utaranya Brantas. Kita tuh nggak tahu apa namanya film kok apa. Kita nggak menikmati kok Pak. Orang ngomong Harry Potter, apa sih Harry Potter? Saya tidak tersentuh dengan itu. Terus kemudian saya mulai nonton film itu ya, film-film di TV. Apa sih Toy Story, Home Alone, dan segala macam. Ada film-film poetik, film-film yang keren, avant-garde, apalah. Aduh, saya tidak terpapar. Sampai akhirnya saya SMP, saya di pondok. Saya di pondok tuh temen saya kan vibrant ya. Ada yang dari Surabaya, dari sana, dari sini. Adalah salah satu waktu kita ke Surabaya nonton bioskop pertama kali. Itu nonton Hollywood tuh, itu nonton film Hollywood. Waktu itu filmnya Marvel atau apa ya, saya lupa. Itu pertama kali saya menikmati film bioskop Pak. Oh begini ya, kalau beli tiket tuh begini ya. Oh serius. Nah sampai akhirnya saya kembali ke SMP, dan di SMP saya mulai kenalan dengan novel. Saya kenal dengan novelnya Terelie yang Matahari saat itu, saya ingat banget. Dan waktu itu ada lomba resensi, karena di pondok ya, laki-laki sama cewek kan nggak nyampur. Nah tapi ya udahlah, apa namanya, saat itu perpusnya sendiri-sendiri. Terus saya sempat baca,
novel itu dan buat resensinya, oh saya sepertinya cukup tertarik dengan penceritaan. Ya udah disitulah imajinasinya juga ini. Dan juga ini ya, saya nggak akan melupakan jasa ibu saya ketika SD itu. Saya sering dibeliin majalah buku. Majalah buku dan itu majalah yang nggak tahu ya, pokoknya ibu saya tuh, saya pulang sekolah, ibu saya bacain, terus habis itu saya baca, udah di situ mekan apa ya, imajinasinya. Nah itu sampai akhirnya sampai sebelum mengenal film ini, sampai akhirnya ketika SMA saya malah meninggalkan penceritaan, saya ben-benan musikan segala macam, karawitan juga segala macam. Sampai akhirnya ada satu waktu ini Pak, drama sekolah Pak, drama hari guru. Saya bukan anak teater, tapi ada ekstra teater, tapi saya jadi sutradaranya men. Pentas, satu angkatan Pak kita Pak, satu angkatan. Ada yang aktor, yang sisanya nyanyi jadi rekruter, terus apalah. Nah sampai akhirnya ada satu waktu, ada teman saya suka videografi. Ya wes, saya waktu itu resah dengan Pilpres 2019, calonnya cuma 2. Guru saya SMA itu sudah begini, kamu nanti jangan pilih calon ini karena ekonominya nggak ekonomi Islam, ada gitu dan segala macam. Seperti itu di Jombang Om ya. Dan sampai pada akhirnya saya bikinlah di situ kayak saya nggak tahu punya eksperimental atau enggak, eksperimental. Cari aja nanti di YouTube tuh judulnya Manusia Indonesia Aldo Aruna. Kalau Manusia Indonesia aja nggak akan ketemu karena itu film nggak rame. Manusia Indonesia Aldo Aruna itu nanti ada. Sampai akhirnya responnya kok baik dan saya menikmati prosesnya gitu ya. Kita bikin skrip, kita ngarahin aktor, terus ada yang merekam, angle-nya gini ya, saya menikmati. Sekaligus di situ saya ngedit. Nah ketika ngedit ternyata saya makin mendalami film itu. Sampai akhirnya ya udahlah bikin paruh waktu sampai saat itu. Ini saya barangkali bilang bahwa saat itu kita diremehkan di Jombang. Kita mau bikin pemutaran di Jombang sama abang-abangan film di Jombang begini. Emang filmmu itu sepowerful apa? Gitu ya. Tapi nggak ngomong ke saya, ke kru. Akhirnya ya wes kita buang aja keluar ke festival film Klaten. Disitulah saya mengenal pertama kali distribusi. Di situ Summit masuk, ke Sewon masuk, sampai ke Bali International Film Festival masuk, sampai shortlist ke FFI. Shortlist saat itu wah gila men. Itu untuk bocah SMA baru lulus dan segala macam. Itu cukup membuat kita akhirnya punya energi besar. Nah akhirnya saya mulai nonton film-film yang keren-keren Om. Filmnya Regas, mostly film Indonesia. Samsara baru-baru ini. Waktu itu saya sangat-sangat influence oleh Regas Om. Filmnya yang Pernja, terus kemudian ya Pernja sih, Mus tadi filmnya. Terus mulai nonton filmnya Yosef Anggino, dia mostly film-film Indonesia, tapi yang menurut saya oke. Terus ya akhir-akhir ini ada nama Makbul Barak, Kamil Andini dan lain sebagainya yang menurut saya itu keren. Film-filmnya Garin, apalagi yang pokoknya yang ada di YouTube lah yang mungkin saya nggak bisa akses kan filmnya Garin, seorang segigantik itu kan, iya kan, sebesar itu. Tapi ada tuh yang saya nggak tahu, mungkin kebajakan kali ya, opera Jawa itu ada. Oh iya. Wah dia tuh dengan estetika yang begitu, saya cukup tertantang pada akhirnya saya dipaksa untuk mikir segala macam. Nah untuk sutradara luar, saya jujur baru-baru kali ini akhir-akhir ini saya mulai nonton orang-orang sinefil, itu kok yang dibahas ini ya, mulailah saya nonton, bagusnya di sini ya gitu. Tapi saya berangkatnya dari filmmaker Indonesia sebenarnya itu. Berarti Anda kan sudah punya referensi ya?
referensi itu yang mungkin fondasi dari Anda sekarang gitu. Makanya saya mengiring Anda bertanya pada apa yang Anda buat referensi itu benar. Ya itulah referensi Anda sekarang buat saya bertanya film apa yang buat sampai yang berkesan sampai jadi referensi film. Kalau dari saya tuh sama film-film maker Indonesia, dan terkait artis juga sama. Saya baru pertama kali nonton itu SMA, tapi bukan film Indonesia, saya nonton anime, film anime. Jadi karena aksesnya sulit, jauh. Oh ini toh caranya tuh tiket, oh ini tuh pesen gitu. Tapi dari itu tuh lihatnya tuh di TV, di TV apa, Trans TV, Global, film luar, film Indonesia pun lihatnya dari situ. Akhirnya dari cilik yang hobi saya searching, ternyata Rapancana selaku PH banyak memproduksi film-film yang masyarakat sekali, dari Anak Lanang, Singson, terus juga ada Lemantun yang warisannya Lemari dari situ. Ternyata mereka mengangkat itu, isunya nggak sing apa ya, kompleks banget, tapi ada kita relate. Nah dari situ kayak ini nek dimasuk nih secara misal unsur artistiknya dari kesini tuh masuk, dan kebanyakan juga bacaan sastranya. Karena berangkatnya dari teater, saya kalau baca skrip film saya memposisikan kayak teater, jadi saya putar dulu. Oh masuk dari sini aktornya, nanti gesturnya gini, oke nanti tensinya segini, maksudnya kayak gini, oke. Terus misalnya ada yang ngeganjel saat baca subtext, aku gak kebayang deh, kok ini ya, aku kok gak bisa mengadegankan dalam kepalaku. Aku ganti. Makanya ada beberapa yang ending mengenai Aku Sudah Kalah itu sebenarnya dari novelnya Bumi Manusia. Karena di ending novelnya itu membantu, karena itu membantu jadi Niagara dengan budget, dan tidak mungkin dong aku masukin yang gitu. Akhirnya di Bumi Manusia sebenarnya saya bilang orangnya yang cerpen ya, jasad ayahnya tuh ditolak bumi. Saya sempat kepikiran mau masukin itu, tapi ditentang sama teman-teman. Oh terlalu apa ya, mungkin terlalu menakutkan. Jadi ada cerpen yang menceritakan ayahnya tuh maklar tanah dan zolim masyarakat, jual tanah dengan curang dan sebagainya. Sama kan kayak bapaknya menjual tanah secara diam-diam. Jadi waktu dikebumikan, jenazahnya setiap malam itu kembali ke rumah, ngetok pintu dan ngambang. Udah dikebumikan lagi sama anaknya, setiap malam tuh kayak gitu terus. Mau kepikiran gitu, apa bapak endingnya ya jenazah bapaknya marani gitu sebagai permintaan maaf. Tapi terlalu kita cari, ya terlalu itu nggak nyambung mungkin juga ya. Akhirnya itulah kayak bukan ya. Dan terkait film luar masih mencari. Saya mencoba menikmati apa yang menikmati semua film, entah jelek atau karena kalau mau menikmati semua jujur agak suka. Kebanyakan yang duluan horor dan sebagainya. Kalau saya enggak serak, biasanya saya enggak nonton. Nah itu akhirnya berpengaruh kan ke referensi. Padahal sebagai sebagai penulis itu kita enggak boleh pilih-pilih. Kita harus babat semua lah. Akhirnya aku nggak bisa kayak gitu. Aku harus belajar buat menikmati dan menganalisis intinya apa yang bisa saya pelajari dan apa yang bisa saya dapatkan dari yang sudah saya baca dan saya tonton. Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari teman-teman. Teman dari Mbak yang mungkin testimoni ya, yang tadi Yang mau nanya? Tiga. dan antara tiga buat testimoni tentang Ini ada yang mau nanya, Pak?
Enggak. Oh, iya. Baik, terima kasih sudah memberikan kesempatan bagi saya. Perkenalkan dulu, nama saya Restu. Mungkin saya baru tinggal di Jawa ini, jadi saya akan memberikan sudut pandang dari lama tinggal di Kalimantan dan Sulawesi. Nah, jadi baru aja tahu terkait budaya di Jawa ini. Yang pertama, apresiasi ya untuk film Tanah Lara dan Petrus sudah membawa isu sosial maupun budaya yang ada di Indonesia. Untuk menurut saya ya, karena saya juga bukan background dari sastra, saya background dari teknik. Nah, ini sebagai orang awam aja nih pengen bertanya, modal utama dalam membuat film menurut saya adalah penceritaan yang kuat. Nah, seperti contohnya Parasite itu kan yang mendapatkan hadiah Nobel ya, penghargaan lah istilahnya. Nah, apakah kedepannya teman-teman di depan ini akan terus membuat film tentang isu sosial politik dan budaya, ataukah nanti pada suatu saat akan berpindah istilahnya ke romance remaja lah dan lain-lain? Apakah mempunyai idealisme seperti itu untuk selamanya atau akan berubah? Lalu apabila akan terus membuat terkait isu sosial politik dan budaya dan lain-lain, terutama di daerah Jawa Timur dan lain-lain ini, apakah ada ide atau tema film yang pengen banget diceritakan seperti Petrus atau cerita-cerita di tahun 1965 dan lain-lain? Apakah ada gitu istilahnya yang pengen banget dibuat film dari teman-teman sekalian? Dan apabila ini di masa depan menjadi sutradara, apabila memang film yang Anda buat berdasarkan idealisme Anda itu sepi penonton, apakah tetap terus berkarya atau malah mengikuti selera pasar? Itu saja mungkin untuk pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih. Siapa yang akan menjawab dari Aku mention yang terakhir banget lah gitu. Antara realita dan juga idealis. Awalnya tuh gitu mas, kalau mau buat film tuh pasti harus bagus, intinya kekaryaan. Tapi kalau kayak gitu terus, kalau tidak fleksibel, ya akhirnya ditinggal zaman. Kita nggak akan bisa berkembang. Apalagi setelah belajar perkara distribusi kemarin di Jogja, ternyata film pendek pun kalau bisa diolah dengan sedemikian rupa bisa kok menghasilkan profit. Kalau film-film panjang kan patokan utamanya mereka mengejar profit. Kalau kita biasanya kekaryaan dulu, menghasilkan dulu. Tapi sebenarnya bisa jalan dua-dua, nggak harus isu atau apa. Yang penting kita bisa menyeimbangkannya dengan baik. Dan kalau ditanya apakah akan mengangkat isu terus atau mau yang kayak genre kebanyakan romance, drama, slice of life dan lain sebagainya. Kalau untuk saya pribadi yang terdekat, saya ke isu dulu, karena saya sebenarnya udah ada ide mau ngangkat mengenai mitos sisiran, sisiran ya, juga sisiran di malam hari. Kan ada nggak boleh menyisir di malam hari karena bisa mendatangkan dan sebagainya. Itu pengen saya angkat sebenarnya karena mitos-mitos di Jawa banyak, nggak di Jawa tok, di lainnya tuh banyak. Kalau bisa diolah jadi film atau dalam bentuk yang lain kan lebih menyenangkan. Jadi kalau misalnya kita udah kuat nih, boleh kok kita berpindah ke romance ke yang lainnya. Karena menurut saya yang terpenting untuk sutradara adalah berkarya gitu. Jadi nggak harus ini, tapi kita berkarya dan membawa satu pesan. Romance pun kalau diolah juga ada pesannya loh gitu. Mas, ini pertanyaan sebenarnya saya juga belum tentu bisa jawab pada diri saya sendiri gitu ya, karena saya ini baru lulus
Ya sampai setahun sih lulus. Aku mulai kerasa no Pak, mulai dari uangnya Pak. Saya mulai kerasa nyari duit itu susah. Oh ternyata susah ya. Wah, ternyata susah gitu. Apalagi perintis bukan uang. Jadi jelas letak tidak masuk akalnya. Nah, apa namanya? Gak ada keluarga saya di film. Pada akhirnya ya wes apa namanya? Saya selalu mengusahakan film saya itu selalu jadi media pembebasan. Ini mungkin value ya, salah satu yang saya kerja gitu ya. Jadi kalau saya bikin film fiksi, saya nggak mau film fiksi itu kalau nggak ada muatan politiknya, upaya untuk menggugat dan segala macam, saya nggak mau. Saya usahakan kalau film fiksi itu adalah yang itu menggugat, apa namanya, kita lihat kenyataannya hari ini gimana, oh ternyata ini nggak beres, ya udah. Menggugat film itu pada akhirnya dia menggugat sesuatu, nggak malah dia mendukung status quo atau mendukung kenyataan yang ngawur misalkan. Makanya apa namanya, misalkan dari Petrus ya udah sebebas mungkin, karena kita juga nggak ada funding dan segala macam. Nah mulai Mas, saya mengerjakan Hitler Mati di Surabaya itu nanti ada di siar, di festival siar ya. Itu pendanaan dari KPK. Jadi KPK ada namanya apa, Anti-Corruption Film Festival, dia bikin open proposal. Saya submit lah itu Hitler Mati di Surabaya. Sebenarnya itu film bukan komedi, tapi film yang serius macam Petrus. Sampai pada akhirnya masuklah itu di Picingan masuk, terus kemudian mulailah penyelesaian karena ada fundingnya adalah KPK. Tujuan KPK adalah kampanye. Gimana caranya kampanye itu dia bisa approach semua spektrum masyarakat, lapisan semua iso ngerti, karena itu tujuannya buat kampanye. Pada akhirnya itu menjadi komedi, tapi komedi satir. Tetap saya masukkan simbol-simbol yang saya gugat di situ. Ada di YouTube, dengan di YouTube sih itu, karena itu bukan cuttingan yang apa namanya di FFI ya. Jadi itu cuttingan 15 menit. Tapi yang disiar nanti itu yang 17 menit Pak. Jadi ada satu scene yang saya potong. Tapi poinnya adalah saya mengusahakan dalam film yang cukup pembawaannya pasar, apa komedi dan segala macam, tetap harus ya ada yang digugat, yang ditertawakan gitu. Bayangkan di Hitler Mati Surabaya itu kalau orang realize, dia akan menertawakan beberapa simbol-simbol yang hari ini dibela mati-matian oleh banyak orang. Ya nanti dilihat aja di siar sinema ya, di festival siar sinema gitu ya. Nah, tapi jangan salah, AADC, ada udah nonton Ada Apa Dengan Cinta? AADC yang pertama, Rangga sama Cinta itu berbisa karena bapaknya ngurusin koruptor, bongkar korupsi. Bapaknya harus pindah ke Amerika karena nggak aman setelah bongkar korupsi di Indonesia gitu loh. Bayangkan dua muda-mudi yang jatuh cinta dengan sastra yang begitu berpisah coy, hanya karena bapaknya bongkar korupsi Pak. Apakah pada akhirnya film-film yang dikatakan romen dan segala macam itu nggak bisa punya muatan politik? Ya tentu bisa, ada aja bisa. Atau misalkan teman-teman bisa melihat hari ini film-filmnya Regas. Siapa namanya? Dia masang Prilly Latukonsina, Angga Yunanda di film apa? Yang ibu guru itu Budi Pekerti. Terus dia juga memasang aktor-aktor yang biasanya tuh main di FTV dan segala macam, main di sinetron, main di film, dan mereka bisa membuat itu menjadi film yang berhasil gitu. Dalam artian
wacana politiknya ono, idealisnya masih ada, tapi dia masang aktor-aktor yang punya followers berapa misalnya sekian juta dan segala macam. Yang menurut saya itu adalah cara Regas untuk dia kompromi di industri hari ini gitu loh. Nah artinya adalah persoalan idealis dan komersil saya kira itu bisa disiasati kok. Gitu. Hanya saja kita harus bisa membaca konsekuensinya. Kalau misalkan kita seradikal apa? Ya kalau bener-bener pure kita ngomongin bentuk, ngomongin apa, ya ono pasari dewe. Tapi kalau mau masuk di bioskop ditonton banyak orang ya tentu dengan form yang hari ini memang jadi makanan sehari-hari publik gitu loh, masyarakat gitu. Jadi saya rasa itu siasat-siasat yang memang harus ya pada akhirnya harus dipilih. Jadi persoalan idealis dan komersialnya saya rasa bisa dijawab lah. Gitu. Masnya udah terjawab kan? Oke. Ya sih setuju apa? Soal ini dan siapa alas. Aku kutip dari podcast Ismail Basman. Jadi dia itu bisa membagikan antara idealis dan dimana itu saling terhubung dan saling dimana realitas atau apa film-film yang menjualkan itu bisa menjadi idealis modal mungkin ya, karena kita dengan film idealis itu susah banget cari investor atau pendanaannya itu sih. Oke, mungkin di sesi kali ini di Festival Siang Sinema Rumah Budaya Ratna mungkin ditutup dulu karena kita terbatas waktu. Mungkin nanti kita bakal dilanjutkan di Festival Siang Sinema X Jakarta untuk informasinya nanti disampaikan. Saya minta mungkin tahun depan ada dari generasi yang Gen Z kalahkan dari dan masa milenial, kalahkan ada yang waktunya Anda untuk maju sebagai generasi Gen Z yang sudah ada yang baik. Ini saya harapkan tadi. Oke, aplaus dulu dong. Boleh kembali ke tempat. Pak MC boleh presentasi. Oke, terima kasih ya Kak Damar, Kak Lulu, dan Pak Benny atas waktunya. Oke, nggak kerasa ya teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara, di mana acara malam hari ini akan kita tutup. Tapi kalian jangan sedih karena kita bakalan ada lagi ya di tanggal 15 di mana Kak? Di Nogokeling, Sudimoro Suhat. Itu acaranya mulai di jam 8 juga ya Kak. Oke, kalau begitu kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada para pendukung acara pada acara malam hari ini, kepada moderator kami Pak Benny dan juga Kak Lulu dan Kak Damar. Lalu terima kasih juga kepada para media partner kami, yaitu ada Elvara FM, Arek Nonton Malang, Osi Malang, 0 Derajat, dan juga Tidar Sakti. Kami juga berterima kasih kepada sponsor kami, yaitu Warung Juragan dan juga Kamera Malang. Oke, kalau begitu saya sebagai Karin dan juga saya Rizky. kami pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, dan see you di tanggal 15 ya teman-teman. Teman-teman boleh minta buat foto bareng dulu ya, boleh maju ke depan. Ayo teman-teman semua minta tolong ya, kita foto bareng dulu. Si MC.
Bisa ono nang arep. Yang voucher. Kilo ani aku.